مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an melalui malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an melalui malaikat Jibril alaihi salatu wasalam perantaranya. Maka jadilah malaikat Jibril ini sebagai seutama-utamanya malaikat dibandingkan malaikat yang lain. Maka lihat di sini segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu pasti mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an melalui perantara malaikat Jibril alaihi salatu wasalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seutama-utamanya nabi dan rasul. Bahwa dia merupakan manusia yang paling utama di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala karena sebab Al-Qur'anul Karim di antaranya. Kemudian juga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin kita semua. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan nanti ketika di akhirat nanti kaum-kaum umat-umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan diizinkan masuk surga sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga terlebih dahulu. Allah muliakan kita, Allah muliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah sifati bahwasanya khairu ummah ukhrijat linnas, bahwa sebaik-baik umat yang pernah Allah Subhanahu wa taala keluarkan di muka bumi adalah umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan Al-Qur'an ini kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan Al-Qur'an ini kepada umatnya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Rasul sallallahu alaihi wasallam jadilah umat terbaik sepanjang masa. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan. Maka jadilah bulan Ramadan sebagai bulan yang paling utama. Bulan yang paling utama dibandingkan bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim di satu malam yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Maka jadilah malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang paling utama dibandingkan malam-malam lainnya. Makanya kita diperintahkan, dianjurkan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena keutamaan di dalamnya setara dengan 80 tahun lebih kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan di malam Lailatul Qadar. Maka bagaimana kiranya kalau Al-Qur'an itu ada di dalam hati kita? Maka mustahil seorang yang di dalam hatinya, di dalam jiwanya itu ada Al-Qur'anul Karim, kemudian Allah hinakan dia. Maka kalau kita menginginkan kemuliaan, dekati Al-Qur'an. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling utama, pelajari Al-Qur'anul Karim. Bagaimana cara membacanya, bagaimana menghafalkannya, bagaimana mana-mana yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, majelis pertama kita ini pada pertemuan kita di sore hari ini, kita mulai dengan membacakan atau menjabarkan tentang tafsir Al-Qur'anul Karim terkhusus surah Al-Fatihah. Karena kita sering membacanya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita dari penjelasan terkait dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang seseorang ketika membaca atau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka dia mengucapkan bahwasanya aku berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Kita telah membaca kemarin tentang penjelasan dari tafsir tersebut secara ringkas. Kemudian di sini ada beberapa hal yang ingin kita terangkan. Pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala mencariatkan kita, memerintahkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk? Itu pertanyaannya. Kenapa Allah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk meminta perlindungan kepadanya dari godaan syaitan yang terkutuk? Memangnya kenapa dengan syaitan ini? Memangnya kenapa dengan iblis ini? Baik. Dikatakan pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidzuhu aduwwan." Sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh bagi kalian. Maka jadikanlah syaitan ini sebagai musuh. Jangan jadikan syaitan sebagai sahabat kalian. Jangan. Allah Subhanahu wa taala terang-terangan menjadikan syaitan ini, iblis dan bala tentara ini sebagai musuh bagi kita. Maka posisikan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yaitu menjadikan mereka sebagai musuh kita, musuh yang nyata. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan, iblis dan bala tentaranya ini menyeru kepada golongannya, menyeru kepada pengikutnya, menyeru kepada orang-orang yang mengikuti jalan mereka, liyakunu min ashabis sa'ir, agar kiranya mereka
masuk atau tergolong kepada orang-orang penghuni neraka as-sa'ir. Ini tujuan mereka. Dan kita telah mengemukakan kemarin bahwasanya iblis dahulu ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencapnya, telah memvonisnya sebagai hamba yang kafir, hamba yang terlaknat, hamba yang terusir, yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis berkata sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala hikayatkan dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fa bima aghwaytani, karena engkau duhai Rabbku telah mencapku, telah memvonisku sebagai seorang hamba yang kafir, mencapku sebagai seorang hamba yang terlaknat, la aqudanna lahum siratal mustaqim, maka sungguh aku pasti akan menghalangi jalan mereka. Aku pasti akan menghalang-halangi jalan umat manusia dari jalanmu yang lurus. Aku pasti akan menghalang-halanginya. Tsumma la'atiyannahum min baini aidihim, kemudian aku akan datang kepada mereka dari arah depan mereka. Wa min khalfihim, dan aku akan datang dari arah belakang mereka. Wa an aimanihim wa an syama'ilihim, aku akan datang dari arah kanan dan kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga aku jamin engkau tidak akan mendapati seorang pun dari hamba-Mu yang bersyukur." Ini janji iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini janji iblis yang dia ucapkan di hadapan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan iblis ini tidak main-main. Dia benar-benar merealisasikan apa yang diucapkannya, bahwa dia pasti akan menyesatkan seluruh umat manusia. Dia pasti akan menghalangi jalan umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Bukan hanya itu, iblis datang kepada kita dari arah depan dan belakang kita. Bukan hanya itu, iblis akan datang kepada kita dari arah kanan dan kiri kita. Sehingga setiap penjuru iblis akan datangi kita. Kalau tidak bisa dari arah depan, iblis akan datang dari arah belakang. Kalau tidak bisa dari arah belakang, iblis akan datang dari arah kanan. Kalau tidak bisa dari arah kanan, iblis akan datang dari arah kiri. Tidak menyerah. Ketika datang kemudian seorang hamba ini kuat keimanannya, kemudian iblis menyerah. Tidak. Iblis akan datang dari arah belakang. Ketika tidak mempan dari arah belakang ini, iblis akan datang dari arah kanan. Sehingga diperlukan kita untuk mengetahui apa saja tipu daya iblis ini. Apa saja jerat-jerat iblis ini. Apa saja perangkap-perangkap iblis ini. Karena iblis tidak main-main. Akan datang dari segenap penjuru. Dari depan, belakang, kanan, kiri, semuanya. Ketika gagal dari arah depan, maka iblis akan mencoba dari belakang, kanan, dan kiri. Maka ini sangat mengerikan sekali. Dan ucapan iblis ini benar-benar berusaha untuk direalisasikan dalam kehidupannya. Benar-benar sampai mengatakan kepada Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin. Aku jamin kau tidak akan mendapati dari hamba-Mu itu orang-orang yang bersyukur. Sehingga predikat sebagai seorang hamba yang bersyukur ini bukanlah main-main. Karena memang berat. Orang menjadi orang yang bersyukur itu jarang. Maka berusaha kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Baik. Kemudian telah kita sebutkan apa maksud dari ucapan iblis ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, tsumma la'atiyannahum min baini aidihim, iblis akan datang dari arah depan, maka maknanya usyakkikuhum fi akhiratihim. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas bahwa makna ucapan iblis aku akan datang kepada mereka dari arah depan mereka adalah usyakkikuhum fi akhiratihim. Aku akan membuat mereka ragu terhadap perkara akhirat mereka. Al-Imam Qatadah mengatakan atahu min baini aidihim fa akhbarahum annahu la ba'tsa wala jannata wala nara. Iblis datang dari arah depan bersama bala tentaranya menggoda manusia dari arah depan, mengkhabarkan kepada manusia annahu la ba'tsa wala jannata wala nara, bahwasanya tidak ada yang namanya hari kebangkitan, itu tidak ada. Tidak ada yang namanya surga, itu tidak ada. Tidak ada yang namanya neraka, itu hanyalah omong kosong saja. Hanyalah dongeng yang setiap orang tua kemudian menceritakannya kepada anak-anaknya bahwa nanti ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka. Begitu kata iblis. Datang dari arah depan kita, membuat keraguan-raguan pada diri kita bahwa yang namanya negeri akhirat itu tidak ada. Sehingga kita menganggap bahwa kehidupan hanyalah kehidupan dunia saja. Ketika seorang sudah mati, ya sudah selesai. Tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Maka ini diantara tipu daya iblis. Maka ini diantara perangkap iblis. Maka ini diantara bentuk talbis iblis dari arah depan. Namun ketika seorang hamba kuat di mananya, aku yakin akan adanya negeri akhirat, aku yakin akan adanya surga dan neraka, iblis tidak tinggal diam. Iblis akan datang dari arah belakang kita.
Apa makna dari ucapan ini? Maka dikatakan wa min khalfihim, iblis akan datang dari arah belakang kita. Kemudian dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, uraghibuhum fi dunyahum. Kalau tidak mempan dari arah depan, kalau tidak mempan membuat manusia itu ragu akan negeri akhirat, maka iblis akan datang dari arah belakang, membuat agar seorang hamba ini cinta kepada dunia. Bayangkan, Masya Allah. Karena kalau seorang itu sudah cinta kepada dunia, maka dia tidak lagi pedulikan urusan akhiratnya. Meskipun dia yakin akan adanya negeri akhirat. Tapi kalau sudah karena cinta ambisi dengan dunia, maka sudah akan hilang itu. Maka ini diantara bentuk tipu daya iblis. Kemudian Qatadah mengatakan, min amri dunya fazayyanaha lahum wa da'ahum ilaiha. Yang dimaksud iblis datang dari arah belakang adalah dari urusan dunia. Fazayyanaha lahum. Iblis akan berusaha menghiasi dunia ini kepada mereka. Wada'ahum ilaiha. Dan akan mengajak mereka, ayo ini, berambisilah terhadap dunia. Ayo, kesempatan terakhir hidup di dunia hanya sekali. Maka manfaatkan dengan baik kehidupan dunia ini. Begitulah kata mereka. Dan memang Masya Allah, ketika iblis tidak berhasil dari arah depan, iblis datang dari arah belakang. Dan ini yang harus diwaspadai. Dan ini yang ingin kita tekankan dalam pertemuan kita kali ini. Dalam perkara dunia. Mungkin kita yakin akan adanya negeri akhirat. Kita yakin akan adanya surga dan neraka. Yakin akan adanya itu semua. Kita yakin akan adanya hari pembalasan. Namun perlu untuk diingat bahwa kita ini hidup di dunia. Maka yang namanya dunia ini dia memiliki fitnah yang sangat dahsyat sekali. Sehingga seorang harus waspada dari bahayanya dari fitnah dunia ini. Dan kita mesti yakin bahwa kita harus mengetahui bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya, misalkan seorang ini diberikan dunia, orang ini dilancarin urusan dunianya dan seterusnya, maka itu tidak menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala meridhoi dirinya. Maka ingatlah sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia radhiyallahu taala anhu mengatakan di dalam riwayat Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, mengatakan bahwasanya innallaha azza wa jalla yu'ti dunya man yuhibbu wala man yuhib. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada siapa yang dicintainya dan kepada siapa yang tidak dicintainya. Allah berikan dunia kepada orang yang dicintainya dan kepada dia yang tidak dicintainya. Wala yu'ti dina illa liman ahabba. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan dunia, tidaklah memberikan ad-din agama ini, keimanan, agama, ilmu kecuali kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala cintai saja. Maka ketika kita melihat ada saudara kita sesama kaum muslimin, seorang mukminin misalkan, dia ternyata dimudahkan dalam urusan dunianya, maka ingatlah Allah memberikan dunia ini kepada siapapun yang dicintainya dan kepada siapapun yang tidak dicintainya. Ketika Allah memudahkan urusan kita dalam urusan dunia kita, maka bukan berarti Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Dan ini merupakan diantara tipu daya iblis. Ini juga diantara perangkap iblis. Kemudian kita menyangka bahwa ketika seorang itu dimudahkan urusan dunianya, berarti Allah ridho kepadanya. Hati-hati. Maka kita perlu tuh diingatkan akan bahayanya fitnah dunia ini. Dahulu Al-Imam Ibnul Jauzi, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Al-Mudhish, karya beliau. Juga ini dinukilkan dalam kitab Fathul Hamid, syarah kitab Tauhid. Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan, ihdzarud dunya fa innaha ashar min Harut wa Marut. Hati-hatilah engkau dari yang namanya dunia. Karena namanya dunia ini lebih dahsyat fitnahnya, lebih dahsyat sihirnya daripada sihirnya Harut wa Marut. Daripada sihirnya Harut dan Marut. Kenapa? Li'anna dzalika tufarriqu bainal mar'i wa zauji. Karena sihirnya Harut dan Marut dapat memisahkan, mencerai-beraikan antara seorang suami dan istrinya. Itu sihirnya Harut dan Marut. Adapun wahadhi, adapun dunia ini, fitnahnya, sihirnya tufarriqu bainal abdi wa rabbi. Dapat memisahkan antara hubungan seorang hamba dengan Rabbnya. Dan ini merupakan diantara bentuk dari dahsyatnya fitnah dunia. Kemudian diantaranya juga perlu untuk kita diingatkan akan bahayanya dunia ini, juga fitnahnya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan sebagaimana dinukilkan dalam kitab Ighatsatul Lahfan, bahwasanya muhibbud dunya la yanfaqu min salatin. Bahwa para pecinta dunia mereka tidak akan mendapati kecuali 3 hal. Dikatakan hamun lazimun, kesedihan yang terus menerus. Wa ta'abun daimun, keletihan, kelelahan pada jiwanya, pada dirinya yang berkepanjangan. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada ujungnya, yang tidak akan pernah berakhir. Ini yang dirasakan oleh mereka para pecinta dunia. Ini yang dirasakan oleh mereka yang ambisinya hanyalah dunia.
Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Jundub bin Abdillah Al-Bajali, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam Jami' Ulum wal Hikam, bahwasanya hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Bahwasanya cinta dunia, ambisi terhadap dunia ini merupakan pokok sebab segala kerusakan dan kesalahan. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwasanya man kanatid dunya hammahu, siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, siapa yang menjadikan dunia sebagai ambisinya, maka kata Rasulullah SAW, farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainai, Allah akan jadikan kefakiran itu senantiasa berada di kedua pelupuk matanya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, walam atatsu dunya ila ma kutibalah, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali hanya sebatas apa yang telah ditakdirkan untuknya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, waman kanatid akhiratu niyyatahu, dan siapa yang menjadikan negeri akhirat sebagai tujuan hidupnya, siapa yang menjadikan negeri akhirat sebagai ambisi utamanya, maka kata Rasulullah SAW, jamma'allahu lahu amrahu, Allah akan mudahkan segala urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah akan jadikan kekayaan itu berada di dalam hatinya. Wa tatsu dunya wa hiya raghima, dan tidaklah dunia datang kepadanya kecuali dalam keadaan hina. Dan ini merupakan di antara hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka para pecinta dunia. Tidaklah hidupnya kecuali akan merasa tersiksa. Tidaklah hidupnya kecuali akan berada dalam kerugian dan kerugian terus. Dan Allah akan menjadikan kefakiran berada di kedua pelupuk matanya. Allah akan cerai-beraikan segala urusannya, dan dia hanya menjadi budak dan hamba dunia saja. Dan ini merupakan di antara bentuk dari tipu daya dan perangkap iblis, dari talbis iblis dan bala tentaranya kepada kita. Manakala kita mengimani akan adanya negeri akhirat, maka mereka akan datang dari arah belakang, berusaha agar kita menjadi budak dunia, berusaha agar merongrong kita, agar kemudian kita menjadi seorang yang benar-benar cinta kepada dunia. Dan kalau kita melihat belakangan ini, maka sungguh apa yang telah dilakukan oleh iblis dan bala tentara ini sebagiannya berhasil. Kenapa? Banyak di antara kita yang mereka menganggap bahwasanya namanya kesuksesan dan keberhasilan itu tolak ukurnya adalah dunia, baik kaum musliminnya ataupun orang kafirnya sekalipun. Ketika ditanya apa yang dimaksud dengan kesuksesan, ketika ditanya apa yang dimaksud dengan kebahagiaan, maka kaitannya lagi-lagi adalah terkait dengan dunia dan dunia. Kalau kita tanya seorang muslim di hari ini, kita tanya apa yang dimaksud dengan kesuksesan, apa yang dimaksud dengan kebahagiaan, maka niscaya kita akan mendapati jawabannya bahwa yang namanya kesuksesan dan kebahagiaan manakala seorang hamba itu dia memiliki harta yang berlimpah. Yang namanya seorang yang sukses, yang bahagia itu adalah manakala seorang memiliki jabatan yang tinggi dalam pekerjaannya. Yang namanya orang yang sukses dan bahagia itu adalah manakala seorang memiliki rumah mewah, kemudian mobil berlimpah dan lain sebagainya. Lagi-lagi terkait dengan dunia. Dan jawaban ini sama persis ketika kita bertanya kepada orang kafir yang mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mereka hidupnya hanyalah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan kesuksesan? Apa yang dimaksud dengan kebahagiaan? Mereka akan menjawab sama persis seperti apa yang kita katakan. Bahkan kita sering mendengar para orang tua menasihati anaknya demikian, nak belajar yang rajin supaya nanti menjadi orang yang sukses. Apa maksudnya orang yang sukses? Memiliki harta yang berlimpah, memiliki jabatan yang tinggi dalam pekerjaannya dan lain sebagainya. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh iblis dan bala tentara ini sebagiannya telah berhasil menghujam, telah berhasil memberikan perangkap kepada kaum muslimin, sehingga cara berpikirnya sama seperti orang kafir. Sehingga apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di benaknya tentang hakikat kesuksesan dan kebahagiaan sama seperti mereka orang-orang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita kembali kepada rel kita ini. Mari kita kembali kepada jalan kita, bahwa seorang muslim, seorang mukmin, tentang definisi kesuksesan dan keberhasilan itu berbeda dengan mereka orang-orang kafir. Inilah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita hakikat kesuksesan dan keberhasilan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya Allah akan sempurnakan balasan kalian di hari kiamat nanti. Kalau yang dahulunya Masya Allah rajin beribadah, Allah akan sempurnakan ganjaran pahalanya, itu Allah akan masukkan di dalam surga. Kalau yang dahulunya Masya Allah
subhanallah banyak bermaksiat kepada Allah, Allah akan sempurnakan ganjarannya, yaitu berupa keburukan, berupa dosa. Allah campakkan ke dalam api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Dan siapa yang Allah jauhi dari api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang sukses. Maka dialah orang yang faz, dialah orang yang berbahagia. Maka dialah orang yang faz, maka dialah orang yang beruntung. Allah hendak mengajarkan kepada kita hakikat kesuksesan dan kebahagiaan. Allah hendak mengajarkan kepada kita hakikat keberuntungan itu, yaitu manakala seorang hamba dijauhkan dari api neraka dan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga, maka itulah orang-orang yang sukses. Maka itulah orang yang berhasil. Maka ketika ditanya apa yang maksud dengan kesuksesan, nah, belajar yang benar supaya menjadi anak yang sukses. Apa maksudnya ayat orang yang sukses itu? Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, itu adalah orang yang sukses. Nah, belajar yang benar, ibadah yang benar supaya engkau menjadi orang yang bahagia. Wahai ayahku, apa yang dimaksud dengan bahagia? Bahagia manakala engkau dijauhkan dari api neraka dan engkau dimasukkan ke dalam surga, maka engkau adalah orang yang paling berbahagia. Kalau kita baca Al-Quran dari awal sampai akhir, yang Al-Quran tersebut terdiri dari berapa juz Al-Quran? Ada yang ingat? Al-Quran berapa juz? 30. Yakin? 30. Yang 30 juz itu terdiri dari berapa surat? 50 atau 60 surat? Surat Al-Quran semuanya ada berapa? 114 surat. Ketika Allah ini sangat indah sekali, menarik sekali. Kalau kita membaca ayatnya yang banyak itu, yang 6.666 atau sebagian ulama mengatakan 6.326 ayat. Ketika Allah berbicara tentang kebahagiaan, yang kebahagiaan ini kalau dalam bahasa Arab itu diterjemahkan dengan kalimat as-sa'adah. As-sa'adah ini hakikat kebahagiaan, maka Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan di satu ayat saja di dalam Al-Qur'an Al-Karim ini. Ayat Al-Qur'an banyak sekali. Allah berbicara tentang surga dan neraka di dalam Al-Quran banyak tidak? Kira-kira lebih dari 5 tidak? Cobanya lebih dari 5. Namun ketika Allah berbicara tentang kebahagiaan hanya di satu ayatnya saja. Hanya di satu ayat Allah berbicara tentang kebahagiaan. Di dalam surat Hud ayat 108 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha." Adapun orang-orang yang su'idu, orang-orang fis sa'adah, orang-orang yang merasakan kebahagiaan, hanya ada di dalam ayat ini saja. Ketika Allah berbicara tentang kebahagiaan, fafil jannati khalidina fiha, maka orang-orang yang berbahagia itu tempatnya di surga. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Kalau seseorang masuk ke dalam surga, kira-kira kapan batas akhirnya? Cobanya tidak. Allah mengatakan khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Para ulama ketika menyebutkan tentang ayat ini, mereka mengatakan diantaranya bahwa ketika Allah berbicara tentang kebahagiaan, Allah hanya berbicara di satu ayatnya ini saja. Padahal ayat Al-Quran itu sangat banyak sekali. Berbeda halnya dengan membicarakan yang lain. Tapi khusus berbicara tentang kebahagiaan hanya di satu ayat ini saja. Itu pun berkaitan dengan penduduk surga. Seakan-akan Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa hakikat kebahagiaan itu adalah manakala seorang hamba masuk ke dalam surga. Seakan-akan hanya itu. Maka kalau kita hidup di dunia ingin mencari yang namanya kebahagiaan, bukan di sini tempatnya. Bukan di sini tempatnya. Karena yang namanya kebahagiaan itu manakala seorang hamba kita masuk ke dalam surga, kita akan merasakan kebahagiaan yang hakiki. Adapun di dunia kebahagiaannya semu. Itu pun beraneka ragam bentuknya. Makanya kita sering melihat banyak orang yang mencari yang namanya hakikat kebahagiaan. Ada yang mereka menghambur-hamburkan hartanya demi untuk mendapatkan namanya kebahagiaan. Ada di antara mereka yang tiap hari keluar ke mall dan lain sebagainya. Ada di antara mereka yang mencari kebahagiaan dengan cara-cara yang keliru. Mereka bermabuk-mabukan, mereka ini dan itu semua dan sebagainya. Apa yang mereka cari? Mereka mencari namanya kebahagiaan. Karena kebahagiaan ini merupakan sesuatu yang dicari oleh seluruh makhluk, bukan hanya kita. Orang kafir pun berusaha untuk mencari namanya kebahagiaan. Orang-orang musyrikin, mereka yang menduakan Allah Subhanahu wa taala bersama mencari kebahagiaan. Hanya saja ingatlah bahwa kaum muslimin, orang-orang yang beriman, Allah mengingatkan kepada kita melalui ayat yang mulia ini, hakikat kebahagiaan manakala kita masuk ke dalam surga. Maka orang yang cerdas adalah manakala dia berusaha mempersiapkan bekal mulai dari sekarang, berusaha untuk bisa menggapai kebahagiaan yang hakiki itu. Kalau kita ingin mencari kebahagiaan di dunia, bukan di sini tempatnya. Tapi kita, orang yang beriman, seorang muslim, hidup di dunia bisa merasakan kebahagiaan. Meskipun kita akan merasakan keletihan pada tubuh kita. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min,
Inna amrahu kullahu lahu khair. Bahwasanya sungguh amat menakjubkan sekali keadaan seorang hamba, seorang mukmin ini. Kenapa? Karena seluruh keadaan dalam hidupnya itu baik. Ketika dia diberikan nikmat maka dia bersyukur, fakana khairan lah, maka itu baik baginya. Dan ketika dia diuji, dia pun bersabar, fakana khairan lah, maka itu pun baik baginya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan di awal hadisnya itu, walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Begitu di dalam riwayat Muslim. Bahwa hal ini tidak akan pernah dirasakan, tidak akan pernah didapati kecuali bagi seorang yang mukmin saja. Ya, apapun kondisinya seorang mukmin itu dia akan merasakan, masya Allah, nikmat hidupnya indah. Sehingga sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan ajaban li amril mukmin. Sungguh amat sangat menakjubkan sekali perkara kehidupan seorang mukmin itu. Ingin diberi nikmat dia bersyukur, itu baik untuknya. Ketika diuji dia pun bersabar, dan itu baik untuknya. Dan ini merupakan diantara bentuk tanda kebahagiaan di dunia, yaitu dengan cara ketika diberikan kenikmatan maka dia pun bersyukur, dan ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala pun dia bersabar. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita tentang hakikat kesuksesan dan kebahagiaan. Maka mulai dari sekarang mari kita benahi cara berpikir kita, pola berpikir kita. Kesuksesan dan kebahagiaan yang hakiki itu manakala seorang hamba dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sehingga kalau ada pertanyaan kepada kita misalkan, ingin masuk surga atau ingin diselamatkan dari api neraka, kira-kira milih yang mana? Kalau misalkan yang pilihan, ingin dijauhkan dari api neraka atau ingin dimasukkan ke dalam surga? Ingin masuk surga atau ingin dijauhkan dari api neraka? Kira-kira misalkan ada pertanyaan begitu misalkan, maka pilih ingin dijauhkan dari api neraka. Karena orang yang dijauhkan dari api neraka pasti masuk ke dalam surga. Adapun orang yang masuk surga kadang mampir dulu di neraka. Ya meskipun mampirnya nggak lama, paling cuma sehari misalkan di sana. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala sehari di sana itu seperti 1000 tahun di sini. Kita hidup misalkan 60 tahun, 100 tahun saja lamanya kayak apa, apalagi misalkan 1000 tahun di sini. Disiksa di neraka, masya Allah. Begitu. Nah, ini merupakan hakikat kesuksesan yang Allah Subhanahu Wa Taala hendak ajarkan, hendak kabarkan kepada kita. Sehingga seorang yang cerdas, seorang muslim, seorang mukmin, pola pikir tentang kesuksesan dan kebahagiaan itu kaitannya dengan negeri akhirat. Dan ini yang kadang sangat menyedihkan. Dalam urusan dunia kita inginnya untung terus, untung dalam urusan dunia. Namun dalam urusan akhirat kayaknya jarang sekali kita yang inginnya mendapatkan untung terus. Kadang ketika urusan dunia kita ingin maksimal, tapi terkait dengan urusan akhirat, sudahlah, yang penting sholat wajib dikerjakan. Sudahlah, yang penting kewajiban-kewajiban telah dikerjakan, ya sudah selesai. Tapi kalau dunia tidak, pengennya lebih, kalau bisa dapat yang lebih, berusaha untuk dapat yang lebih. Kenapa urusan akhirat tidak? Padahal urusan akhirat itu nanti berpengaruh kepada kehidupan dunia kita. Dalam urusan kemudahannya, dalam ketenangan hati, jiwa, dan raga, dan seterusnya. Maka dari itu, seorang muslim, cara berpikirnya harus diubah mulai dari sekarang. Jangan sampai kita terkena perangkap iblis, karena ini memang perangkap iblis. Karena ini memang diantara bentuk talbis iblis. Manakala iblis gagal untuk membuat keraguan-keraguan terhadap diri kita bahwa namanya surga dan neraka itu tidak ada. Kita yakin akan adanya surga dan neraka, maka kita rajin beribadah kepada Allah. Namun iblis tidak berhenti sampai situ. Iblis berusaha untuk agar kita menjadi seorang hamba yang ambisi terhadap dunia. Karena kalau kita sudah ambisi kepada dunia, sudah nanti akhirnya disingkirkan. Meskipun kita yakin akan adanya negeri akhirat tersebut. Kemudian Rasulullah SAW pun sama, menjelaskan kepada kita tentang hakikat kesuksesan dan kebahagiaan. Pernah suatu hari di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Ahmad, Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah SAW. Rumah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sedang berbaring. Rasulullah berbaring. Ini Rasul, manusia paling utama. Ini Rasul, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada makhluk yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Para malaikat pun kalah dibandingkan Rasulullah SAW. Malaikat Jibril pun lebih utama Rasul kita daripada malaikat Jibril SAW. Tapi bagaimana kehidupan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW itu disebutkan oleh para ulama dahulu, era tabi'in. Kalau kita masuk ke rumah Rasulullah SAW, kemudian kita acungkan tangan kita, maka atapnya akan menyentuh atap tangan kita ini. Itu rumah Rasul. Kalau Rasulullah SAW itu sholat sunnah di rumah, kemudian tidak sujud, maka Rasul perlu untuk menggeser kaki Aisyah dulu. Untuk menggeser kaki Ummul Mukminin. Kira-kira ada nggak di rumah kita yang ketika sholat kemudian kita menggeser kaki istri kita dulu, keluarga kita? Jawabannya tidak. Rasul begitu. Kira-kira ukuran rumahnya seperti apa? Kira-kira. Maka itulah ukuran rumah Rasulullah SAW, manusia terbaik sepanjang masa. Suatu hari Rasul sedang berbaring. Rasul berbaring bukan di atas spring bed, tidak. Rasul berbaring di atas tikar.
tikar yang sudah mulai kusut, sudah mulai hitam. Yang ketika Rasul bangun itu bekas hitamnya itu, bekas tikarnya ada di punggung sini. Bekasnya itu ada di punggung sini. Umar melihat hal ini menangis. Kenapa? Manusia yang paling Allah cintai begini hidupnya. Umar menangis. Kemudian Rasulullah melihat Umar sedang menangis. Rasul mengatakan, mayubkika. Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar? Kemudian Umar mengatakan, wahai Rasulullah, Raja Persia dan Romawi, mereka tidur di atas kasurnya yang empuk, di atas dipannya yang empuk. Mereka duduk di atas singgasananya yang megah. Karena mereka Raja Persia dan Romawi, Masya Allah, ketika tidur, mereka tidur di atas pembaringannya yang empuk. Ketika mereka duduk di atas singgasananya itu, singgasana mereka megah. Kemudian dikatakan, wa anta Rasulullah. Sedangkan engkau adalah Rasulullah. Manusia terbaik sepanjang masa. Manusia terbaik sepanjang sejarah. Engkau dalam keadaan semacam ini. Maka Umar menangis. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, amatardo antakuna lahumud dunya walanal akhirah. Tidakkah kau ridha, wahai Umar, bagi mereka dunia serta isinya, dan bagi kita negeri akhirat? Maka kemudian Umar mengatakan, iya ya Rasulullah, aku ridho negeri akhirat menjadi tempat kembali kita. Makanya kita lihat generasi berikutnya dari para khulafaur rasyidin. Umar bin Khattab seorang khalifah itu tidur di bawah pohon yang rindang tanpa penjagaan. Sampai-sampai pernah datang dari negeri Persia atau Romawi itu mengirim surat seorang prajurit ingin bertemu dengan Amirul Mukminin kaum muslimin. Ini di atasnya raja, karena Amirul Mukminin itu menguasai seluruh daerah wilayah kaum muslimin seluruh dunia saat itu. Kemudian ada seorang prajurit ingin mengirim surat, ingin bertemu dengan Amirul Mukminin kita. Kemudian dikatakan, mana Amirul Mukminin? Jawabannya dia sedang berbaring di pohon katanya. Kemudian prajurit ini heran, kok begitu? Tanpa penjagaan, berbaring dengan tenangnya. Masya Allah, kehidupannya sangat sederhana sekali. Dan ini menunjukkan bahwasanya dia memiliki izzah yang tinggi. Dan kaum muslimin memiliki izzah, memiliki kemuliaan dengan agama kita, dengan keislaman kita. Masya Allah. Dan dari sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang hakikat kesuksesan dan kebahagiaan. Rasul manusia terbaik umat ini saja hidupnya begitu. Rasulullah SAW. Kalau kita menganggap bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan urusan dunia bagi seorang hamba, memudahkan urusan dunia bagi seorang hamba, kemudian Allah memberikan kenikmatan berupa urusan dunia kepada seorang hamba, tandanya Allah ridho, maka Rasulullah SAW adalah manusia yang paling tidak dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika wafat masih memiliki hutang kepada Yahudi. Ketika baju perang itu digadaikan kepada seorang Yahudi. Rasulullah SAW itu manusia terbaik umat ini. Maka sehingga dari sini seorang muslim ketika berbicara tentang hakikat kesuksesan dan kebahagiaan bukan dunia tolak ukurnya. Namun tolak ukurnya adalah negeri akhirat ketika seorang hamba itu dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan ini merupakan diantara tipu daya iblis kepada kita agar kita menjadi seorang hamba yang sangat berambisi terhadap dunia. Baik. Kemudian dikatakan wa an aimanihim, itu dari arah belakang. Namun ada kalanya seorang mukmin, seorang muslim ini kuat pendiriannya. Dia tidak cinta terhadap dunia, dia tidak berambisi terhadap dunia. Namun jangan dipahami bahwasanya kalau begitu seorang muslim harus hidup dalam keadaan miskin. Tidak. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita. Syariat ini mengajarkan agar kita tidak menjadikan dunia itu di hati kita. Namun kita jadikan dunia di tangan kita. Para sahabat banyak yang kaya. Bahkan ada di antara para sahabat yang meminta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala terang-terangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan kalimat ya Rabb, bahwasanya aku tidak cocok hidup miskin. Aku tidak cocok hidup miskin dan kemiskinan ini tidak cocok kepadaku. Aku lihat bahwa aku ini lebih cocok hidup kaya dan aku melihat kekayaan ini cocok untukku. Maka mudahkan urusanku. Ada di antara para sahabat yang berdoa begitu. Tapi mereka jujur, Masya Allah ini. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan para sahabat yang lain, ketika mereka memiliki harta kekayaan yang berlimpah itu mereka jujur. Sebagian kaum muslimin belakangan itu berusaha berambisi terhadap dunia dengan dalih para sahabat juga kaya-kaya, Masya Allah. Namun berbeda tujuannya. Kalau mereka ketika mereka menjadi orang kaya, Utsman bin Affan ini Masya Allah seorang saudagar. Abdurrahman bin Auf ini seorang yang Masya Allah konglomerat. Namun mereka tidak menjadikan dunia di hati mereka. Sehingga tidak ada harta itu menumpuk di rumah itu tidak ada mereka. Ketika mendapatkan harta kekayaan demi Islam dan kaum muslimin, mereka sumbangkan itu. Tidak ada istilahnya menumpuk kemudian ditaruh bertahun-tahun dan seterusnya.
Adapun orang belakangan kadang Masya Allah memotivasi kaum muslimin dengan embel-embel para sahabat saja kaya-kaya itu. Maka jangan menjadi seorang muslim yang miskin. Dikiranya miskin ini masalah. Bukan, seorang mukmin hidup kaya atau miskin tidak masalah. Karena namanya kebahagiaan ada di hati. Miskin dan kaya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin memberantas kemiskinan mustahil. Sulit, kita tidak mungkin memberantas kemiskinan. Namun yang harus kita siapkan adalah bagaimana seorang itu menjadi seorang yang tangguh. Bagaimana seorang itu yang ketika dia ditimpa kemiskinan tidak masalah hidupnya. Karena miskin dan kaya hanyalah perbedaan sebutan saja, ini kaya, ini miskin. Hanya saja ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kaum muslimin memotivasi kaum muslimin yang lain untuk menjadi orang kaya dengan alasan para sahabatmu banyak yang kaya. Kemudian berbeda tujuannya. Kalau mereka memiliki kekayaan demi Islam dan kaum muslimin, kalau orang belakangan memotivasi untuk kaya demi untuk mengumpulkan harta, dipendam hartanya. Ketika ingin bersedekah berat sekali, bakhil sekali. Ketika demi Islam dan kaum muslimin, ini masjid butuh untuk ditambahkan ini dan itu. Dia mampu. Harta yang sudah kumpulkan capek-capek masa ingin dibuang begitu saja di masjid misalkan. Maka ini yang ada di zaman kita ini sekarang, Masya Allah. Kadang ada yang begitu para motivatornya. Maka apapun keadaan kita, maka semuanya baik bagi seorang mukmin. Adapun selain mukmin, ketika diberikan kekayaan, Masya Allah senang gembira. Ketika jatuh miskin, dia pun bersedih, ya Allah, apa salahku, apa dosaku? Subhanallah, apa dosaku, apa salahku? Nah, kemudian ada kalanya seorang itu tangguh, Masya Allah. Apapun kondisinya tidak mempan dia. Dia tidak menjadikan dunia itu di hatinya, dia menjadikan dunia di tangannya. Ingin kaya, dia bersyukur. Dalam keadaan miskin, dia bersabar, tidak masalah. Maka iblis datang dari arah kanan. Dari arah depan tidak mempan, dari arah belakang tidak mempan, sekarang dari arah kanan. Kemudian dikatakan bahwasanya asbaha alaihi amro dinihim. Apa maksud bahwa iblis datang dan bertengkar dari arah kanan? Maka iblis membuat kesamaran, kerancuan dari urusan agamanya. Apa maksudnya itu? Dikatakan oleh Imam Qatadah min kibali hasanatihim battahum anha, dari sisi kebaikan-kebaikan. Masya Allah ini. Pertama dari arah depan, membuat agar seorang hamba itu ragu tentang negeri akhirat. Tidak mempan dari arah belakang, agar seorang hamba itu cinta terhadap dunia. Tidak mempan juga dari arah kanan, melalui kebaikan-kebaikan yang diperbuatnya. Dengan cara apa? Agar seorang itu lambat untuk mengerjakan kebaikan. Sehingga nanti sehingga nanti sajalah, masih ada waktu ini. Ada kesempatan untuk membaca Al-Quran, besok juga masih bisa. Ada kesempatan untuk sedekah, memiliki harta yang banyak, ya nantilah pekan depan sajalah. Atau saya masih memiliki banyak kekayaan. Itu merupakan di antara perangkap iblis. Ada kalanya juga iblis datang dari sisi kebaikan ini dengan bentuk yang lain. Karena namanya iblis ini, Masya Allah, mampu bersabar untuk menyesatkan manusia. Iblis ini mampu bersabar. Ada kalanya iblis ini mampu bersabar puluhan tahun namanya demi menyesatkan kita, demi menjatuhkan kita. Kita yang tadinya istiqomah, misalkan sholat duha, puasa Senin Kemis, sholat tahajud dan lain sebagainya, dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, iblis bersabar sampai 50 tahun. Kemudian setelah itu iblis mengatakan, Masya Allah, selama 50 tahun kamu bisa istiqomah untuk sholat malam, yang mana tidak mampu dilakukan oleh orang-orang sekelilingmu. Akhirnya muncul rasa ria, akhirnya muncul rasa ujub. Kita pun menceritakan tentang kebaikan kita. Iya, Masya Allah, saya sudah 50 tahun loh sholat duha, tapi itu masih begini-begini saja. Ya apa kaitannya sholat duha dengan kehidupanmu? Masya Allah, saya tiap malam itu sholat tahajud loh. Dari pukul 1 itu sampai menjelang subuh saya sholat tahajud. Tapi ya begini-beginilah sajalah kehidupan saya sih. Kadang begitu, iblis berusaha untuk bersabar untuk menyesatkan kita, agar kita terjatuh ke dalam sifat ria, agar kita terjatuh ke dalam sifat ujub, agar kita terjatuh ke dalam yang namanya sum'ah dan sebagainya. Dan ini merupakan bentuk kesyirikan. Ini merupakan di antara bentuk kesyirikan, meskipun tidak sampai kepada derajat syirik akbar, dan ini adalah termasuk syirik asghar. Ini maksud dari iblis datang dari arah kanan, yaitu melalui kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Bisa jadi dengan cara agar kita ini lambat dalam berbuat baik. Bisa jadi agar kita ini suka menunda-nunda kebaikan. Bisa juga mereka berusaha agar kita menjadi orang yang ria, agar kita menjadi orang yang sum'ah, agar kita menjadi seorang yang ujub. Maka hati-hati kita harus memahami tentang perangkat dan tipu daya iblis ini. Makanya dikatakan oleh para ulama, di antaranya Imam Fudail bin Iyad, bahwasanya al-amalu li ajli nas asyirk, bahwasanya beramal karena manusia itu merupakan kesyirikan, dan tarkul amal li ajli nas riya.
Kita beramal karena manusia syirik. Dan kita meninggalkan amal karena manusia, maka ini merupakan riya. Maka hati-hati. Ini kelihatannya serba salah. Kita mengerjakan amal karena manusia, jatuh kepada kesyirikan. Kita meninggalkan amal, masuk masjid yang lain sedang duduk, kemudian tidak ada yang sholat sunnah. Aduh, ini waktu masih lama, pengen sholat sunnah dulu misalkan sholat sunnah. Tapi nanti khawatir dibilang rajin ibadah. Sudah duduk saja. Kenapa tidak mau sholat sunnah? Karena manusia, akhirnya ditinggalkan. Maka ini merupakan riya. Kita yang semacam ini, meskipun kita tidak ingin dipuji, maka kita termasuk orang yang melakukan riya. Ketika kita mengerjakan sholat sunnah supaya dikira, oh masya Allah orang yang soleh, oh ahli ibadah dan lain sebagainya, maka kita jatuh dalam kesyirikan. Sehingga dari sini sampai-sampai dikatakan oleh Imam Ibrahim An-Nakha'i kalau tidak salah, dikatakan apabila kau sedang sholat, kemudian iblis datang kepadamu, kemudian mengatakan kepadamu, masya Allah sholatmu khusyuk sekali, sholatmu itu sesuai dengan sunnah Rasul. Engkau ini sebenarnya sholat ingin riya saja, engkau ini ingin dipuji oleh manusia yang melihatmu. Maka kata Imam Ibrahim An-Nakha'i, maka perpanjanglah sholatmu. Kadang memang tak dipungkiri ketika kita sedang sholat, membaca Al-Quran, beramal soleh apapun, kadang datang bisikan. Datang bisikan, kamu mengerjakan ini supaya dikatakan orang itu sebagai orang yang soleh saja. Kamu ini mengerjakan ini supaya mendapatkan pujian dari manusia dan sebagainya. Bisikan-bisikan hati. Maka apa yang harus dilakukan? Maka lakukanlah, perlama bacaanmu, perlama sholatmu itu. Karena ini merupakan diantara tipu daya iblis yang mesti diwaspadai. Ketika kita masuk masjid ingin mengerjakan kebaikan, kemudian kita malah menundanya, malah meninggalkannya, takut dipuji misalkan, takut dikatakan orang yang ini dan itu, maka paksa kerjakan, lawan itu. Sama halnya ketika membaca Al-Quranul Karim, kita mampu membaca satu lembar, kemudian iblis datang memberikan bisikan kepada kita, oh itu yang lain tidak baca Al-Quran, kok kamu baca Al-Quran sendiri? Kamu ini melakukan ini supaya ingin dipuji, maka tambah bacanya, tambahlah, jangan berhenti. Kalau kita berhenti, maka nanti kita terjatuh ke dalam riya. Ini merupakan diantara tipu daya iblis dan bala tentaranya dari sisi kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Maka hati-hati ketika kita melakukan kebaikan, harus senantiasa mengoreksi hati kita. Ada kalanya juga seorang melakukan kebaikan, kemudian dia meremehkan orang-orang yang tidak melakukan kebaikan itu. Dia meremehkan dengan cara, masya Allah, saya mampu melakukan banyak kebaikan. Lihat orang-orang sekeliling saya, tidak ada yang mampu seperti saya. Makin hati-hati. Ini merupakan diantara bentuk perangkap dan tipu daya iblis beserta bala tentaranya. Wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri kita. Kalau dari sisi kanan, dari sisi kebaikan tidak mampu, maka iblis tidak akan tinggal diam. Masya Allah, usahanya benar-benar berusaha sekali. Dari sisi arah kiri, apa yang dilakukan iblis dari sebelah kiri ini? Usahilahumul ma'asi. Iblis berusaha agar kita terjatuh ke dalam kemaksiatan. Iblis berusaha agar kita cinta kepada kemaksiatan. Sehingga orang-orang yang terjatuh ke dalam kemaksiatan, kemudian dia sering melakukan kemaksiatan, sulit untuk lepas dari kemaksiatan tersebut karena sudah kecanduan. Dikatakan oleh Imam Qatadah, zayyana lahumus sayyi'at wal ma'asi, bahwa iblis menghiasi kemaksiatan dan keburukan kepada mereka, berusaha untuk menghiasinya. Wada'ahum ilaiha, dan menyuruh mereka kepada kemaksiatan dan keburukan. Wa amarahum biha, dan memerintahkan kepada kemaksiatan dan keburukan itu. Jadi ini sering kita dengar, kadang anak-anak muda mengatakan, sudahlah, masih muda ini hidup, manfaatkan saja, mumpung masih muda, berfoya-foya, nanti kalau sudah tua baru bertobat. Kan begitu? Maka ini diantara bentuk tipu daya iblis dan talbis iblis yang hendaknya kita pahami dan hindari. Kadang iblis datang dari arah kanan melalui kebaikan, juga iblis datang dari arah sebelah kiri melalui pintu kemaksiatan dan keburukan. Baik. Kemudian sangat dahsyat sekali, sangat mengerikan sekali talbis iblis ini. Kita bertanya-tanya, lantas siapa yang bisa selamat dari tipu daya iblis ini? Iblis datang dari arah depan, tidak mampu datang dari arah belakang, kanan, kiri dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala fa bi'izzatika la'aghwiyannahum ajma'in. Iblis mengatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat 82 sampai 83, Allah menghikayatkan ucapan iblis ini. Qala fa bi'izzatika la'aghwiyannahum ajma'in. Sungguh demi kemuliaanmu duhai Rabbku, la'aghwiyannahum ajma'in. Sungguh aku pasti akan menyesatkan seluruh umat manusia. Kemudian iblis mengatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Iblis mengatakan bahwasanya hamba-hamba Allah yang ikhlas lah yang sulit untuk disesatkan oleh iblis. Hanya hamba-hamba Allah lah yang ikhlas yang sulit untuk terkena perangkap-perangkap iblis. Maka dari sini ada dua hal penting.
Ada dua hal yang ingin kita sampaikan. Pertama, pentingnya ilmu, dan yang kedua, pentingnya keikhlasan. Seorang tidak akan sampai kepada tingkat bahwa dia adalah hamba Allah yang ikhlas kecuali dengan ilmu. Dan seorang tidak akan mengetahui perangkap dan tipu daya iblis kecuali dengan ilmu. Maka untuk bisa lepas, untuk bisa terbebas dari perangkap iblis, maka dibutuhkan ilmu. Dibutuhkan ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala yang benar. Ilmu tentang mana ayat Allah dan mana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam ayatnya lah, di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah akan banyak jawaban bagaimana agar kita bisa terbebas dari perangkap iblis ini. Ini pentingnya ilmu. Kemudian juga di sana ada penjelasan terkait dengan pentingnya keikhlasan. Karena memang yang namanya keikhlasan ini merupakan perkara yang sulit. Dan orang yang ikhlas sajalah yang akan terbebas, yang akan tidak terkena perangkap iblis. Oleh karenanya para ulama mengatakan, di antaranya Yusuf Ibnu Husain, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Perkara yang paling sulit untuk dilakukan di dunia ini adalah ikhlas. Kenapa? Wa kam ajtahidu fi isqati riya'i an qalbi wa ka'annahu yanbutu fihi 'ala launin akhar. Aku bersungguh-sungguh untuk menghilangkan riya dari hatiku. Wa ka'annahu yanbutu fihi 'ala launin akhar. Namun riya itu kemudian tumbuh kembali, muncul kembali dalam bentuk yang berbeda, dalam bentuk yang lain. Maka ini menunjukkan bahwa namanya ikhlas itu sulit. Kita melakukan kebaikan, ikhlas itu sulit. Kadang ada perasaan ingin dipuji, kadang ada perasaan ingin diakui oleh manusia, kadang ada perasaan ingin disanjung dan lain sebagainya. Maka perlu untuk terus dilatih. Berkata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Ma'alajtu syai'an asaddu 'alayya min niyyati." Tidak ada sesuatu yang paling sulit untuk aku obati kecuali hatiku. Li'annaha tataqallabu 'alayya, karena namanya niat ini yang ada di dalam hatiku ini senantiasa berubah-ubah. Ada kalanya aku mengerjakan kebaikan ikhlas karena Allah. Dari rumah berangkat ke majelis ilmu, dari rumah berangkat sholat, dari rumah ingin pergi ke masjid, ikhlas. Sampai di masjid melihat banyak orang, Masya Allah, muncul niat-niatan yang lain. Ingin diakui, ingin dipuji, ingin disanjung, dan lain sebagainya. Maka ini merupakan diantara tipu daya iblis yang mesti untuk dijauhi. Karena memang Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri saja sampai mengatakan tidak ada yang lebih sulit untuk aku obati kecuali niatku. Itu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, maka bagaimana lagi dengan kita? Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri di antara para imam, di antara ulama besar saat itu. Maka dari itu berkata pula Al-Imam Abu Malik menasihati pembantunya saat itu, "Kam min rajulin," betapa banyak seorang itu yaro annahu qad aslaha sya'nahu. Betapa banyak seorang mengira dia telah memperbaiki keadaan dirinya. Qad aslaha qurbanahu, dia telah memperbaiki ibadahnya. Qad aslahu himmatahu, dia telah memperbaiki niatnya. Qad aslahu amalahu, dia telah memperbaiki amalannya. Yajma'u dzalika yaumal qiyamah tsumma yudrabu bi wajhahu. Namun siapa sangka tatkala Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dia di hari kiamat, ternyata Allah Subhanahu wa taala kumpulkan amal ibadahnya semuanya itu, kemudian Allah campakkan pada mukanya. Kenapa? Karena dia mengerjakan itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita perlu untuk melatih diri kita agar senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerjakan kebaikan bukan karena manusia, bukan karena makhluk, tapi murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang memuji kita, maka kita tidak terlalu terbang. Ketika banyak orang yang menghinakan kita, maka kita tidak goyah. Maka itulah hakikat orang yang ikhlas. Dikatakan oleh Imam Maimun bin Mihran, "Inna a'malakum qalilah." Sesungguhnya amalan kalian itu sedikit. Sesungguhnya amalan yang kalian kerjakan itu sedikit. Ya, amalan kita sedikit. Amalan yang paling banyak kita lakukan di hari ini pun tidak ada apa-apanya dengan amalan yang para sahabat lakukan. Para sahabat itu Masya Allah, mereka salat malam dari sehabis Isya sampai menjelang subuh. Para ulama, imam yang 4, misalkan Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, mereka mengkhatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan 60 kali. Di antara mereka ada yang sampai mengkhatamkan Al-Quran 100 kali. Bulan Ramadan, sebulan. Maka benar-benar amalan kita ini sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan mereka. Nah, fakhlisu hadzal qalil, maka berusahalah untuk ikhlas pada amalan sedikit ini. Jangan sampai sudah amalan sedikit kemudian tidak ikhlas lagi. Apa yang diharapkan? Kemudian terakhir disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sangat panjang sekali, bahwasanya nanti ada di sana 3 orang yang pertama kali diseret dicampakkan di dalam api neraka. Di antaranya orang yang berjihad, orang yang dermawan, dan orang yang belajar dan yang membaca Al-Quran Karim.
Di antaranya adalah warajulun ta'allamal ilma, seorang yang dia belajar, sering hadir di majelis ilmu. Wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan ilmu, ini yang menyampaikan terutama. Wa qara'al Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi, orang ini dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka hadir di majelis ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, dan orang yang suka membaca Al-Qur'an. Orang ini dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu, fa'arafaha, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang kenikmatan-kenikmatannya tatkala di dunia. Kemudian fa'arafaha, mereka semua mengenalinya bahwa ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang telah engkau amalkan dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu? Engkau gunakan untuk apa nikmatku ini? Kemudian dikatakan ta'allamtul ilma, aku belajar, aku senantiasa menghadiri majelis ilmu. Wa 'allamtuhu, dan aku pun mengajari manusia ilmu. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an fika ya Rabb. Aku membaca Al-Qur'an karenamu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liqal 'alimun. Engkau belajar supaya engkau disebut sebagai seorang yang alim. Wa qara'tal Qur'ana liqal huwa qari'un faqad qil. Engkau membaca Al-Qur'an hanya ingin agar disebut-sebut oleh masyarakat sekitarmu bahwa engkau adalah seorang qari yang bacanya indah. Dan sungguh engkau telah mendapatkannya. Engkau telah dianggap bahwa engkau adalah orang yang soleh. Engkau dianggap bahwa oleh masyarakatmu bahwa engkau adalah orang yang alim. Engkau dianggap oleh masyarakatmu bahwa engkau adalah seorang qari, seorang yang rajin membaca Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma umira bi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar." Allah memerintahkan para malaikatnya untuk menyeret orang ini hingga ke api neraka. Dikatakan fasuhiba ala wajhihi. Orang-orang ini ternyata dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun lisan mengatakan karena Engkau ya Allah, namun Allah mengetahui apa yang ada di dalam isi hati kita. Engkau ingin dipuji oleh manusia, engkau ingin mendapatkan sanjungan dari manusia, dan engkau telah mendapatkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat fasuhiba ala wajhihi, dan ini balasan bagi orang yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dengan menggunakan kalimat fasuhiba ala wajhihi, yang namanya diseret, biasanya kita tahu gambaran orang diseret. Ini diseretnya bukan hanya diseret dalam keadaan kaki yang dipegang oleh para malaikat, kemudian wajahnya yang terseret begini sampai dilemparkan di api neraka. Ini balasan bagi mereka orang-orang yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hati-hati orang-orang yang suka hadir di majelis ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, dan orang yang membaca Al-Qur'anul Karim. Ketika tidak ikhlas, maka ini balasannya. Begitu juga di dalam hadis yang masih ada lanjutannya, panjang sekali. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, Allah hadirkan, kemudian Allah tanya, apa yang telah kau lakukan untuk nikmatku ini? Kemudian dia mengatakan, aku berjihad di jalanmu karena Engkau ya Allah. Kemudian Allah mengetahui isi hatinya bahwa engkau berjihad di jalan Allah hanya untuk dikatakan bahwa engkau adalah seorang pemberani, dan engkau telah mendapatkan pujian dan sanjungan itu. Maka dia pun diseret dalam keadaan seperti tadi menuju api neraka. Dan terakhir orang-orang yang bersedekah. Ini hati-hati, orang yang berjihad, orang yang dermawan, orang yang membaca Al-Quran, orang yang rajin di majelis ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, terkena ancaman dari sabda Rasulullah SAW. Ada orang yang rajin bersedekah, berinfak, Masya Allah, kemudian mengatakan, sudahlah namanya disamarkan saja, tidak apa-apa. Iya, dari secara wujud nyata terlihat bahwa seorang ini benar-benar menjaga hatinya. Namun hati-hati, bahwa yang namanya riya, semua itu tempatnya di hati. Kadang kita berusaha untuk ikhlas, namun hati-hati bahwa yang namanya riya ini kadang tumbuh di dalam hati kita dengan bentuk yang lain. Sehingga upayakan yang namanya keikhlasan ini harus dijaga sebelum atau saat atau setelah kita mengerjakan amalan. Sebelum, saat, dan setelah. Kalau sebelum ibadah kita mesti menjaga keikhlasan kita, saat ibadah apalagi, dan setelah ibadah sekalipun. Karena jangan kira yang namanya kebaikan yang telah kita kerjakan puluhan tahun yang lalu, ketika kita ungkit-ungkit sekarang, maka akan hilang sudah. Pahalanya akan bungkus. Begitu. Maka ini bahayanya ketika seorang itu dia mengerjakan kebaikan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun dari sini jangan dipahami kalau begitu tidak usah membaca Al-Qur'an lagi sekalian. Kan yang membaca Al-Qur'an saja diancam neraka. Kalau begitu sudah tidak usah sedekah lagi sekalian, yang sedekah saja diancam neraka begitu. Cari aman saja. Bukan begitu. Di sini penekanannya adalah bagaimana kita ketika mengerjakan kebaikan menjaga niat kita, menjaga keikhlasan kita. Hati-hati. Ketika ada perasaan bangga, ingin dipuji, segera hapus itu.
Karena itulah yang akan membahayakan jiwa kita ke depannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka ini diantara jerat-jerat tipu daya iblis yang sangat berbahaya sekali. Karena iblis tidak ada henti-hentinya, tidak pernah menyerah untuk menyesatkan kita. Maka dari itu ketika kita hendak melakukan apapun, terkhusus membaca Al-Quranul Karim, disyariatkan untuk kita beristi'adzah kepada Allah. Dan ketika kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hadirkan dalam diri kita bahwa kita benar-benar sangat butuh perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak disesatkan oleh iblis, agar jangan sampai setelah kita membaca Al-Qur'an kemudian kita muncul rasa ujub. Hati-hati, karena iblis berusaha untuk menyesatkan kita karena dia telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la'udanna lahum siratal mustaqim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Barangkali ada 1-2 pertanyaan yang berkaitan dengan ini, maka saya persilakan.